Hai guys, di video pertama channel ini sekali-kali kita mulai dengan hal baru. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita tentang film yang berjudul Free Guy guys, yang rilis pada tahun 2021. Kalian semua pernah membayangkan nggak sih gimana kalau misalkan dunia yang kita tinggali saat ini adalah sebuah permainan atau game? Menarik banget bukan? Begitulah situasi yang dihadapi oleh karakter yang bernama Guy pada film ini guys, yang ternyata selama ini Guy hidup dalam sebuah game yang bernama Free City. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah tampilan game populer yang bernama Free City. This is Free City. Dan game ini dipenuhi dengan berbagai karakter yang diciptakan oleh para pemain game Free City yang ada di seluruh dunia guys. Cara untuk membedakan player dan NPC sangatlah mudah, yaitu dengan mengamati karakter-karakter yang memakai kacamata. Dan apabila karakter tersebut memakai kacamata, berarti dia ini adalah player di dalam game tersebut. Dan seperti game pada umumnya, di game Free City ini para player akan masing-masing mendapatkan misi dan harus menyelesaikan misi tersebut. Dengan begitu para player akan dapat menaikkan level karakter mereka. Selain para pemain game, di game ini juga terdapat banyak NPC atau bot yang bertugas sebagai pelengkap atau figuran dalam game Free City ini guys. Artinya karakter-karakter ini tidak dapat digerakkan oleh siapapun, melainkan hanya sebagai objek pendukung. Dari sebagian besar NPC yang dimiliki oleh game ini, ada satu karakter NPC yang bernama Guy guys. Guy ini diprogram untuk selalu mengulangi rutinitas yang selalu diprogram oleh pengembang game ini guys. Dan dia juga diprogram sebagai seorang pegawai bank, yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain Free City. Dan di saat para player merampok bank di tempat Guy bekerja, Guy dan temannya yang bernama Buddy terlihat santai dan mengobrol mengenai wanita idaman yang dicari-cari oleh Guy guys. Dan pada saat itu pun juga Guy terpesona dengan seorang karakter wanita cantik yang bernama Molotov Girl guys. Molotov Girl ini adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Hari pun berganti demi hari dan Guy kembali menjalani rutinitasnya menjadi seorang pegawai bank seperti biasa. Di saat bank ini dirampok oleh player, pada saat yang bersamaan Guy ini melihat Molotov Girl berada di luar bank guys. Hal itu pun membuatnya nekat untuk melawan player yang merampok bank tersebut dan mengambil kacamata dari player tersebut. Nah, dengan kacamata itu Guy ini melihat seluruh bank layaknya seorang player yang memainkan game Free City. Dalam keadaan badan yang terluka, Guy ini melihat kotak heal yang berada di pinggir jalan. Dia ini menyentuh kotak itu dan mengobati luka-luka di seluruh badannya. Selain itu, dia juga bisa mengambil uang dari pemain lain yang terbunuh tepat di depan matanya. Dan uang yang diambil oleh Guy barusan langsung masuk ke rekeningnya. Game Free City ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pengembangan game dalam bentuk digital. Ada dua orang programmer yang bekerja dan mendedikasikan dirinya untuk game Free City ini, dan mereka berdua bernama Case dan Mouser guys. Mereka berdua ini heran dan terkejut melihat keanehan yang terdapat pada game Free City ini. Mereka ini bingung kenapa NPC ini bisa melawan player guys, karena seharusnya tugas NPC adalah melakukan rutinitas yang sudah diprogram oleh programmer game tersebut. Case dan Mouser mengambil tindakan cepat dengan cara masuk ke dalam game tersebut dan berusaha merebut kacamata yang diambil oleh Guy dari player sebelumnya. Guy pun berusaha melarikan diri dari Case and Mouser dengan cara menggunakan kacamata dan sepatu yang baru dia beli guys. Dengan bantuan kacamata tersebut, Guy ini berhasil meloloskan diri dari Case dan Mouser. Setelah itu, Guy bertemu dengan Molotov Girl yang mencoba untuk menyusup ke rumah seorang player untuk mencuri sebuah data rahasia. Pada saat itu, Guy berkata bahwa dia ingin membantu Molotov Girl dalam menyelesaikan misinya. Namun Molotov Girl menolak tawaran tersebut karena dia melihat status Guy yang masih level 1. Sedangkan Molotov Girl ini memiliki level yang sangat tinggi. Guy pun tidak patah semangat begitu saja. Guy berusaha menaikkan level yang dimilikinya dengan cara menyelesaikan misi untuk melawan penjahat dan juga menyelesaikan misi dengan cara membantu NPC-NPC yang ada di dalam game Free City. Karena Guy ini sebenarnya hanyalah seorang NPC, dia pun menjadi terkenal dan memiliki banyak sekali fans di dunia nyata. Semua orang merasa heran bagaimana bisa seorang karakter NPC bergerak dengan bebas dan bahkan bisa menumpas kejahatan di dalam sebuah game. Lalu pada saat itu terungkap bahwa Millie dan Case ternyata adalah seorang teman dan sekaligus partner kerja di dunia nyata, yang sebelumnya mereka berdua ini sempat mengembangkan sebuah game bersama. Pada saat itu, Millie meminta bantuan kepada Case agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misi di dalam game Free City. Atas bantuan dari Case dan kerja kerasnya, Molotov Girl ini bisa sampai ke sebuah tempat data rahasia yang ia cari selama ini. Dan di sana Molotov Girl ini tiba-tiba dikepung oleh para penjaga. Namun beruntungnya Guy ini menerobos tempat tersebut dan membantu Molotov Girl untuk bertarung dengan penjaga-penjaga yang ada di rumah rahasia tersebut guys. Dengan kerjasama keduanya, mereka pun berhasil kabur dari tempat itu, tetapi tidak berhasil
mendapatkan data rahasia yang diinginkan oleh Molotov Girl. Nah, di sini Guy ini memamerkan levelnya yang tinggi kepada Molotov Girl karena Guy sendiri saat ini semakin terkenal di seluruh dunia dan membuat pemimpin perusahaan game yang bernama N2N ini sangat marah, guys. Karena karakter Guy pada game Free City ini membuat aturan pemain menjadi sangat kacau, guys. N2N pun meminta Case untuk melakukan segala macam cara untuk bisa mengembalikan sistem game seperti semula lagi. Di sisi lain, Molotov Girl dan Guy akhirnya bisa menjadi dekat dan saling mengenal satu sama lain. Molotov Girl ini menjelaskan bahwa Guy adalah karakter fiksi atau NPC yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya dan hanya bisa bertugas sebagai figuran atau karakter pendukung di dalam game Free City. Dan Molotov Girl menjelaskan bahwa game Free City ini akan segera dihapus dan digantikan dengan game yang baru, guys. Dan hal ini akan mengakibatkan Guy dan NPC lainnya menghilang. Dari penjelasan tersebut itu membuat Guy ini sangat terkejut karena selama ini dia berpikir dia ini adalah manusia normal yang menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun setelah mendengar semua penjelasan dari Molotov Girl, Guy pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut dan untuk menyelamatkan penduduk kota Free City, Guy ini mendapatkan sebuah misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya. Guy dan Buddy bekerja sama untuk mengambil data rahasia tersebut dan tanpa diduga, Guy dan Buddy sampai ke tempat rahasia tersebut. Dan tiba-tiba Guy bertemu dengan player yang memiliki rumah tersebut dan player itu memberikan sebuah data rahasia yang dicari-cari oleh Guy dengan sukarela. Karena ternyata player tersebut itu adalah fans berat Guy di dunia nyata. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata data tersebut berisi tampilan sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk sebuah NPC yang ada di Free City, guys. Mengetahui hal ini, N2N ini sangat marah karena karakter Guy mengacaukan game miliknya. Dia pun meminta Mouser untuk merestart ulang sistem game Free City tersebut. Setelah proses restart ulangnya kembali, karakter Guy kembali menjadi seperti semula, yaitu seorang NPC yang bekerja sebagai pegawai bank. Namun Molotov Girl tak membiarkan hal itu terjadi dan mencoba menyadarkan Guy dan mengembalikan ingatan sebelumnya. Dengan bantuan Case dan Molotov Girl, akhirnya Guy ini berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu mereka pun mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam game Free City dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana di pulau tersebut NPC ini akan bisa bergerak dengan bebas dan bisa hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Mereka pun bersorak bersedia mengikuti arahan dari Guy dan singkat cerita para player game tersebut itu kebingungan karena mereka ini tidak menemukan satupun NPC yang berada di game Free City tersebut, guys. Hal ini menarik perhatian dari semua konten kreator dan para YouTuber di seluruh dunia, di mana mereka ini sadar kalau karakter adalah bentuk kecerdasan buatan yang hidup dan bisa berkembang. Hal ini membuat N2N makin pusing dan sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Kemudian N2N ini menyuruh Mouser melakukan segala cara untuk membunuh Millie dengan mengotak-atik program dan membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Tetapi tiba-tiba ada bantuan dari Case yang menyediakan jalur kabur untuk Molotov Girl dan Guy. Case membantu Millie dan Guy membuat jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Tetapi tidak lama kemudian, N2N ini menyuruh Mouser untuk mengoffline-kan semua player di dalam game tersebut. Dan Millie pun perlahan-lahan menghilang bersama semua orang yang ada di game tersebut, guys. Nah, di saat Guy ini sedang berjalan, dia ini dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude, yang memiliki tubuh sangat berotot. Dengan bantuan kacamata, Guy ini mengaktifkan item-item miliknya yang mampu mengimbangi kemampuan dari Dude, guys. Namun hal itu tidaklah cukup. Dude ini masih terlalu kuat. Lalu Guy memiliki ide yaitu memasangkan kacamata di kepala Dude dan ternyata berhasil. Dude ini melihat item-item berkilau melayang-layang di sekitarnya. Nah, malahan sekarang Dude mulai asik dengan meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Namun Buddy ini mulai terpisah di tengah jalan. Di sini, Buddy pun mulai ikut hancur seiring hancurnya jembatan tersebut. Guy kemudian melanjutkan untuk terus berlari ke ujung jembatan. Nah, ketika dia ini melompat, akhirnya Guy ini berhasil mendarat di level rahasia game tersebut. Dan akhirnya Guy ini menemukan sebuah penampakan data game Case dan Millie yang dicuri oleh N2N. Keberhasilan itu membuat semua karakter NPC menjadi bahagia. Karena itu artinya mereka ini akan bisa hidup dengan bebas. Setelah semua itu, perusahaan milik N2N akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game.
Kemudian game yang awalnya dikembangkan oleh perusahaan itu akhirnya diambil alih oleh Cash dan Melee. Alhasil mereka pun mengembangkan sebuah game yang mereka beri nama Free Life, di mana di dalam game itu para pemain bebas melakukan apapun dan hidup dengan normal. Melee pun menyadari bahwa Cash adalah orang yang telah memprogram karakter Guy berdasarkan perasaan suka Cash pada Melee. Nah, film ini diakhiri dengan kebahagiaan para NPC yang bisa hidup dengan normal dan bebas seperti para player-player yang ada di game tersebut, guys. Nah, seperti itulah alur cerita dari sebuah film yang bernama Free Guy yang rilis di tahun 2021. Gimana nih menurut kalian film Free Guy ini? Atau kalian memiliki sebuah saran film yang menarik apa yang bisa kita ceritakan selanjutnya? Tulis aja di kolom komentar. Thanks for watching this video. Jangan lupa like and share video ini. Sampai jumpa di next episode.